Selamat malam, salam lembar. Salam lempar. Ya. Anda dari mana, Tong? Saya mewakili peneliti dukun kalangan regional. Oh, peneliti dukun kalangan regional. Jadi hanya beberapa tempat saja. Dia Regional. hanya domestik. Domestik. Yang dukun yang di luar Indonesia tidak saya amati. Oh, tidak. Tidak, karena- Peneliti dukun kalangan regional alias? Pendekar. Oh, pendekar. Tapi Oke. ini dukun bukan sembarang dukun ya. Loh, dukun apa ini? Ini dukun yang beneran. Ya, dukun bukan Yang sembarang- berkaitan dengan menjadi kaya, bukan Iya. pengobatan, bukan. Oh, khusus untuk yang menjadi kaya. Nah, Langsung saja di depan saya ada Fitra. Pak, sebetulnya saya bisa membantu secara pribadi. Boleh kalau Anda ini kan ini ada yang namanya kita harus saling Iya, saya sebagai makhluk sosial ya. saya bersimpati. Anda lulusan apa? Anda lulusan apa? SMA, SMP atau universitas? S1? SGO udah Pak. SMA dia. Anda lulus SMA. Sekarang umur berapa sih? Umur udah 40-an Pak. Wah, maaf Pak, saya nggak bisa bantu Pak. Lo kenapa? Lulusan SMA umur 40 tahun, masih nganggur sampai sekarang. Iya saya nggak tahu. Ya saya pernah tadi ngelamar nggak terima sampai sekarang gitu Pak. Sampai sekarang nggak pernah diterima. Iya. Kenapa? 40 tahun, coba 4 tahun lagi, Anda akan rasakan. Baik, keterima kerja. Nggak seperti saya pasti nasibnya. Yoga Pak. Kalau mau mungkin ada teman saya di bandara. Di bandara. Di bandara kalau mau yang Nyari nggak begitu kerja berat saya ya? kerja. Iya. Iya. Pengawas pesawat. Wah, ini solusi Pak baru. Nah, Ini smart nih, oke. Jadi Gimana? pesawat lewat, Ya. langsung diawasi. Awas loh, awas loh, awas. Saya malah jadi kayak orang gila dong Pak, bukan bekerja Pak. Awas tuh, awas. Jangan turun. Kan begitu malah Pak. Gimana nih Pak? Gimana? Solusi saya. Kalau mau kerja, tapi memang yang penting sekarang kamunya sendiri giat, rajin, Semangat, ya. mau nggak? Ya mau dong Pak. Kalau mau sih saya bisa daftarkan nanti. Cuma Sip. Ya, Nguras. boleh Pak. Ya? nguras doang kerjanya. Oh gampang. Set nguras apa Pak? Nguras pantai selatan. Tapi Anda bisa berenang nggak? Bisa. Kalau ngajari renang anak usia 3-4 tahun bisa ya? Bisa. Bisa dia. Anak kecil-kecil tuh bisa ya? Bisa. Nah ini Gajinya gede nggak? Gajinya saya kira kalau dia hidup 6 juta sebulan cukup kan? Boleh dah lumayan dah ya. Cuma dia. Sebulan ya. selama ngajarin itu orang tuanya selalu ngawasin ikut, mau nggak masalah. Ya nggak apa-apa diawasin buat Iya, keselamatan anaknya. namanya Ya, juga orang benar. tua. Boleh besok bisa masuk. Tuh, udah lo bisa tuh. Latih berenang anak buaya. Nggak harus dirayu Pak. Oke, sekarang saya akan minta untuk seseorang mengadakan survei. Untuk itu mari kita berdoa semoga apa yang dikatakan oleh dia semuanya bisa berjalan dengan lancar, Oh, iya, Pak. bermanfaat untuk kita dan ada faedahnya untuk negara, bangsa. Ini ya. Oke? Silakan calon toh. Saya maksud Anda. Ya, kita berdoa untuk Anda. Anda tidak perlu berdoa sedalam itu karena saya hanya akan memberikan data yang sederhana. Ringan berarti. ini. Ringan. Iya. Saya bicara tentang yang tadi bersifat mistis ya. Iya. Banyak menunjukkan data bahwa orang yang pengen kaya datang ke dukun. Itu ternyata data saya mengatakan orang yang pengen kaya datang ke dukun itu 100% ke dukun dan 100% kecewa. Dukun itu adalah pekerjaan, profesi. Iya. Profesi dia lakukan untuk menghasilkan. Untuk masalah kaya supaya kaya. Dukunnya sendiri pengen kaya dengan bekerja. Iya. Lah ini orang datang pengen kaya ke tempat orang yang juga pengen kaya sebagai dukun. Pasti Anda bingung. Enggak, saya bukan. Coba Anda ke dukun. Enggak usah. Saya bisa menangkap. Nggak bakalan bisa Pak. Dukunnya aja mau kaya dia bekerja. Sebagai Kok kita dukun. Kok Lah, kita kok kita datang? pengen kaya kok datang Pengen ke kaya dukun? datangnya ke dukun. Harusnya kan bekerja. Dukun itu sebenarnya memberi contoh pada kita. Kalau kamu pengen kaya, bekerjalah. Tapi tahu nggak, pola pikir orang biasa dan orang kaya itu beda. Belum, ini saya belum. Belum tahu ya, saya jelaskan. Moga-moga ilmu ya untuk kita Ya ya. ini ilmu. Iya. Orang kaya itu takut menjadi orang biasa. Orang biasa tidak takut menjadi kaya. Beda banget. Bedanya apa dalam melihat uang? Itu secara nominal sama buat siapapun. Tetapi buat orang kaya, uang itu dilihat secara logis, pakai logika. Tapi kalau orang biasa melihat uang itu secara emosional. Akhirnya apa?
how you get it and how you spend it. Mempengaruhi itu. Iya. Bagaimana Anda mendapatkan uang dan bagaimana Anda memanfaatkan uang itu. ya. Kalau Anda melihat secara logika, Anda akan mendapatkan dengan berlogika. Mengeluarkan juga ada logikanya. Iya. Tapi kalau Anda melihat secara emosional, terjadilah kedukun. Memperolehnya secara emosional. Wah, nanti benar. menggunakanmu secara emosional. Ini yang harus kita rubah perlahan pada masyarakat kita. Tumben dia benar ya Pak. Ini benar nih. Iya benar. Sebentar, Yang dari tadi saya benar. Iya benar Ini Pak. Bentar. Jangan-jangan ini bukan saya. Cak Lontong. Ya. Itu yang dibilang uang setan dimakan setan, maksudnya emosional itu. Yang tadi emosional itu, iya. Ini bukan perkara uang setan dan jadi emosional itu artinya tidak berlogika. Terus bagaimana kita melatih supaya mental kita terbiasa menjadi orang kaya? Ini saya kasih tips bagi Anda, terutama Anda Budi. Anda pengen jadi orang kaya? Bagus, kalau Anda pengen jadi orang kaya bagus. Jangan selama ini cuma kaya orang aja kan. Tolong dengarkan baik-baik. Ini tipsnya ya. Kebiasaan yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang kaya. Yang pertama, Anda tahu nggak? Kebiasaan membaca minimal 30 menit per hari. Itu adalah kebiasaan mencetak menjadi orang kaya. Data saya mengatakan, membaca 30 menit per hari itu sama dengan membaca setengah jam per hari. Ya, ini luar biasa. Pak, otaknya udah mulai rembes lagi nih Pak. Nah, 80%